Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membagikan bab 2 dalam buku Sebutkan, Klaim, dan Ambil dari Bishop De Keyword. Bab 2 itu mengenai mengembangkan iman yang real. Di Alkitab dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita tetap berharap walaupun kita belum melihat. Kita percaya bahwa itu menjadi milik kita walaupun kita belum melihat gitu. Dan iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan. Apakah kita masih percaya? Jadi beda gitu. Berharap sama percaya. Kalau berharap tanpa percaya yaitu iman. Tapi kalau berharap doang ya cuman berharap gitu. Tapi kalau percaya ya itu iman sih. Tapi kita nggak punya pengharapan dari awal gitu. Jadi iman lebih kepada kita berharap dari awal dan kita percaya kalau kita akan mendapatkan hal itu. Dan dikatakan iman itu ada banyak jenis. Ya kecil atau gede, lemah ataupun kuat gitu. Dan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Kita harus punya hati yang benar untuk kita punya iman yang benar juga di hadapan Tuhan. Dan gimana kita bisa mengembangkan iman yang real? Iman yang real itu kita bisa dapatkan dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita lakukan. Karena tanpa kita melakukan sesuatu, tanpa berusaha, itu hakikatnya mati gitu di Alkitab dikatakan. Jadi iman harus disertai juga dengan perbuatan. Kalau nggak hasilnya sia-sia gitu, hasilnya nol. Karena kalau nggak ngelakuin gimana Tuhan bisa kasih gitu. Kita misalnya nggak cari orang, kita nggak cari berusaha gitu, gimana Tuhan bisa kasih gitu turun dari langit ya? Nggak mungkin juga gitu. Mungkin, tapi mungkin itu adalah sesuatu yang apa ya, yang mungkin itu kita benar-benar udah nggak ada jalan, mungkin Tuhan akan kasih. Tapi kalau kita nggak coba semua jalan, gimana caranya gitu. Dan Pastor selalu ajarin untuk kita mendengarkan sesuatu yang yang baik, yang benar, yang mulia, yang dari Tuhan gitu. Jadi kita harus dengerin yang benar gitu, yang dari Tuhan. Apa? Ya firman Tuhan gitu. Setiap khotbah, sharing yang dari pemimpin kita, dari pastor, itu yang harus kita dengerin gitu. Dan kita jangan terkecoh dengan ilah zaman ini, yaitu sosial media. Aku juga masih belajar, yaitu untuk punya ketahanan untuk gak sosmed. Karena benar-benar yang merusak iman orang itu sosmed sekarang kalau bisa dikatakan. Karena orang melihat di sosmed banyak hal. Orang-orang liburan misalnya, orang-orang punya A, B, C. Dan kita jadi pengen punya iman yang untuk dunia gitu. Iman untuk punya sesuatu hal yang ada di dunia gitu. Dan baik gak? Bukan baik atau gak baik gitu, tapi itu dari Tuhan atau enggak gitu. Karena yang kita belajar, yang kita mau adalah iman yang dari Tuhan, benar? Kalau kita punya iman yang dari dunia, kita pakai segala cara, kita gak akan juga berkenan gitu di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah iman timbul dari apa yang kita lihat. Sama sosmed gitu, kita melihat, kita scroll, itu yang membuat kita gila enak ya. Ya aku merasakan hal itu gitu, tapi aku mau belajar gimana ujungnya gitu. Kita harus melihat ujungnya di kekekalan, apa yang Tuhan bisa kasih dalam hidup kita. Itu yang benar gitu, karena iman kita kan harus punya sampai garis akhir. Dan garis akhir itu kekekalan yang Tuhan akan berikan buat setiap hidup kita gitu. Dan itu yang harus kita pegang. Dan apa yang harus kita lihat gitu, ya yang baik, yang suci, yang murni, yang berkenan gitu, yang harus kita lihat. Dan apa yang ketiga itu adalah apa yang kita gunakan artinya apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, iman gak bisa
terjadi kalau kita nggak coba. Iman nggak bisa terjadi kalau kita nggak lakuin. Iman nggak bisa terjadi kalau kita nggak percaya juga. Jadi harus percaya, beriman, berkata-kata, dan melakukan, mencoba segala cara. Dan Tuhan pasti kalau emang waktunya kita, kalau Tuhan mau, Tuhan kasih, Tuhan akan kasih gitu. Tapi kalau emang bukan jatahnya kita, kalau bukan bagiannya kita, Tuhan akan tahan. Kenapa? Karena Tuhan benar-benar mengasihi setiap kita gitu. Tuhan gak mau kita tuh jatuh ke dalam ilah zaman ini. Tuhan gak mau kita mencintai dunia ketika Tuhan kasih apa yang kita imani gitu. Jadi kita harus punya persepsi, yes kita beriman, yes kita punya sesuatu yang kita inginkan gitu. Tapi kalau Tuhan gak kasih, it's okay. Itu karena Tuhan sayang sama kita. Imannya harus sampai titik itu gitu. Jadi iman yang benar-benar teguh gitu. Iman tetap kuat even gak ada tanda-tanda Tuhan kasih, tapi kita tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan sekali lagi aku remind, kita harus jaga setiap telinga kita, jaga setiap mata kita, jaga setiap pikiran dan setiap hati kita untuk tetap melakukan yang baik, yang mulia, yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita terus mengejar yang ilahi dalam setiap hidup kita. Thank you semuanya. God bless you.